Bab 153 dan bab 154. Four Wings. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Salah satu yang berjalan paling depan mengenakan setelan baju serba putih. Salah satunya lagi mengenakan setelan baju serba hitam. Keduanya memiliki aura intimidasi yang cukup kuat. Seluruh tubuh kedua lelaki tersebut kering seakan ada yang melindunginya dari guyuran hujan. Tama hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Dapat dia tebak kedua lelaki tersebut memiliki kekuatan yang cukup hebat. Jody yang berada di dalam mobil mendadak memucat dengan keringat dingin sebesar biji jagung mengaliri keningnya. Lelaki itu dengan cepat mendorong pintu mobil dan bergegas turun seakan ingin kabur. Dengan sigap Tama menangkap kerah baju bagian belakang Jody sambil berkata, "Ngapain kabur? Itu mereka Four Wings." Kedua kakak beradik yang dikenal dengan Four Wings. Gagap Jody. "Pak Tama, saya mohon lepasin saya dan biarkan saya pergi dulu. Saya benar-benar masih belum bosan hidup." Pinta Jody dengan muka memelas dan panik. Salah satu dari kedua lelaki itu tertawa dengan keras. "Bagus kalau kamu bisa kenalin kita berdua. Tapi sebelum kami selesai dengan urusan kami, enggak ada satu orang pun yang boleh kabur." Four Wings. Tama melihat kedua lelaki tersebut dengan kening berkerut seperti memikirkan sesuatu. Beberapa tahun yang lalu sepertinya sempat ramai dibicarakan di berita-berita tentang nama ini. Dia juga sempat mendengarnya secara tidak sengaja. Berita tersebut berisi bahwa ada sepasang perampok kejam yang menculik anak lelaki dari orang terkaya di Singapura dan meminta tebusan sebesar 80 juta. Tapi orang tua dari anak tersebut dengan keras kepala tidak memberikan uang tersebut dan malah menghabiskan uang 1 miliar dengan mendatangkan seorang senior bela diri yang hebat untuk menolong putranya yang bernama Pananto. Kemampuan bela diri Pananto tersebut merupakan salah satu yang paling hebat di satu provinsi. Namanya bahkan sangat terkenal di seluruh kota. Saat itu semua orang tidak sabar menunggu kabar yang mengatakan bahwa Pananto berhasil mengalahkan penculik itu. Tapi yang terjadi adalah selama seminggu tidak ditemukan batang hidung kedua penculik itu. Karena tidak sanggup menanggung rasa malu dan beban para masyarakat yang terlanjur menaruh harapan besar di pundaknya. Dia meminta seluruh teman-temannya untuk bantu menangkap penculik itu. Namun hasilnya tetap nihil. Penculik itu berhasil kabur bahkan memotong sebelah telinga anak lelaki itu untuk dijadikan barang ancaman. Uang tebusan yang awalnya 80 juta pun dinaikkan menjadi 3 miliar. Hingga akhirnya orang tua anak lelaki itu hanya bisa menerima kekalahan dan memberikan tebusan sebesar 3 miliar untuk menyelamatkan putranya kembali. Dari sini sudah dapat ditebak bahwa kekuatan Four Wings tidak bisa diremehkan. Orang biasa yang tiba-tiba menjadi target kedua saudara tersebut tidak akan semudah itu terlepas dari mereka. Dan target mereka berdua kali ini sudah jelas adalah Nanda. Yang mereka mau adalah nyawa perempuan itu. "Selama aku di Jakarta selalu berhati-hati dan enggak pernah ribut dengan orang lain. Kenapa kalian mau bunuh aku?" tanya Nanda dengan wajah memucat. "Kami memang enggak ada dendam pribadi dengan kamu. Bahkan enggak kenal dengan kamu. Tapi ada orang yang rela mengeluarkan duit besar demi menghilangkan nyawamu," seru salah satu dari kedua saudara tersebut. "Siapa? Siapa yang mau nyawaku?" tanya Nanda. "Orang yang sudah mau mati kenapa mau tahu banyak?" ujar lelaki itu sambil tertawa. Tama menyembunyikan Nanda dan istrinya di balik punggungnya dan berkata dengan nada dingin. "Kenapa? Di depanku masih berani bunuh orang? Enggak perlu izinku dulu." Lelaki berbaju putih menjawab. "Siapa kamu? Kami berdua sudah banyak habisin nyawa orang. Pengecut kayak kamu gini belum tentu pantas mati di tangan kami. Tapi, karena kamu sudah mencari masalah denganku, maka semua nyawa kalian akan berakhir detik ini juga," lanjut lelaki berbaju putih tersebut. Wajah Alena dan Nanda semakin memucat dengan tubuh yang bergetar hebat. Mereka berdua terlihat sangat hebat dan kuat. Kemampuan bela diri mereka berdua juga sudah pasti melewati pelatihan yang ketat. "Alena, kamu bawa Nanda masuk ke dalam mobil dulu. Di sini biar aku yang urus aja. Tenang, semua bakalan aman," ujar Tama sambil menatap istrinya. Alena menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Enggak mau. Aku mau sama kamu di sini. Cepat, jangan di sini karena konsentrasiku bakalan terbagi. Yang ada malah kita semua enggak ada satu orang pun yang selamat."
Alena menganggukkan kepalanya dengan tidak rela sambil menarik lengan Nanda untuk masuk ke dalam mobil. Tubuh Nanda sedikit terhuyung karena tarikan Alena. Sebuah batu berwarna putih yang berasal dari saku baju perempuan itu terjatuh ke lantai. Tama tertawa miring dan berkata, "Dua pengecut kayak kalian masih punya nyali ngomong di depanku. Seharusnya yang sudah bosan hidup itu kalian berdua. Kita buktikan saja siapa yang pengecut dan siapa yang sudah bosan hidup," sahut lelaki berbaju hitam. Setelah mengucapkan kalimat itu, lelaki berbaju hitam tersebut melayangkan bogemannya ke arah Tama. Gerakan lelaki itu memang sangat cepat, namun gerakan Tama jauh lebih cepat dari yang mereka pikirkan. Tama tersenyum miring dan bergumam, "Cari mati." Dia memberikan tendangan cukup kuat ke bagian penting milik lelaki berbaju hitam itu. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengaduh dengan keras. Mendadak pandangannya menggelap karena menahan rasa sakit di selangkangannya. Uif. Terlihat darah segar merembes keluar dari dalam celananya. Wajah lelaki itu menunjukkan betapa sakitnya tendangan Tama itu. "Kak, sakit," rintih lelaki berbaju hitam. Lelaki berbaju putih tersebut sempat melongo sejenak ketika melihat Tama yang berhasil menghindari pukulan adiknya itu. Tidak hanya berhasil menghindar, bahkan dia melukai adiknya dan tampaknya cukup parah. Wajah lelaki berbaju putih yang awalnya angkuh seketika berubah menegang. Dia melihat Tama dengan raut penuh penilaian. Dia tebak kekuatan Tama cukup hebat sehingga tidak bisa dia pandang sebelah mata. Lelaki itu berpikir jika mau adu siapa yang lebih kuat, seharusnya mereka berdua akan berakhir seri. Tidak ada pihak yang kalah dan menang. Tama menginjak wajah lelaki berbaju hitam itu ke dalam genangan air bekas hujan sambil berkata, "Perasaan kamu tadi sombong sekali deh. Kemana kepercayaan dirimu tadi? Gimana rasanya tendanganku?" Kerikil kecil yang ada di atas tanah bahkan melukai sisi wajah lelaki berbaju hitam. Terdengar suara rintihannya yang meminta tolong. "Kak, hajar dia Kak, hajar sampai mati." Yang dia inginkan saat ini hanyalah nyawa Tama. Bagaimanapun caranya Tama harus mati di tangan kedua kakak beradik itu. Melihat adiknya yang tengah dipermalukan seperti itu membuat emosi sang kakak memuncak hingga ke ubun-ubunnya. Rahang lelaki berbaju putih tersebut mengetat dengan wajah memerah menahan emosi. Tanpa memikirkan kemampuan Tama yang mungkin saja melebihi dirinya, dia langsung maju menerjang Tama karena hendak membalaskan dendam adiknya. "Brengsek, mati kamu!" seru lelaki itu dengan suara menggelegar. Tama hanya tersenyum. "Mati? Dengan kemampuan kamu yang segitu aja kamu pikir kamu pantas mengucapkan kalimat seperti itu?" Brengsek, emosi lelaki baju putih tersebut semakin tidak terkendali. Dia tidak terima harga dirinya diinjak-injak oleh Tama. "Abis kamu," geram lelaki tersebut dengan gigi bergemeletuk marah. Bab 154. Satu tamparan keras. Detik berikutnya semua orang sana merasa matanya mengabur karena sosok lelaki berbaju putih tersebut mendadak memburam. Dia melayangkan pukulannya tepat di hadapan wajah Tama. "Mampus!" Jody kabur dan bersembunyi di bawah mobil. Nanda yang baru saja dibawa oleh Alena masuk ke dalam mobil menahan nafasnya dengan gugup karena takut penyelamatnya itu malah kehilangan nyawanya karena menyelamatkan dirinya. Hal yang sama tentu saja terjadi pada Alena. Tapi tidak tahu kenapa dalam hati kecilnya Alena tetap merasa Tama jauh lebih kuat. Tama menatap lelaki berbaju putih tersebut dengan dingin dan datar. Seakan serangan dari laki-laki tersebut tidak akan menumbangkan dirinya. Tepat ketika bogeman lelaki berbaju putih itu berada di depan wajah Tama. Dia menangkap kepalan tangan lelaki itu dan membungkusnya dengan telapak tangan miliknya dengan sekuat tenaga. Dengan mudahnya dia memutar tangannya hingga 180 derajat. Terdengar suara retakan tulang yang cukup nyaring disertai dengan rintihan penuh kesakitan dari lelaki berbaju putih itu. Seluruh telapak tangannya benar-benar berubah posisi bagai siluman. Sepertinya pergelangan lelaki itu telah patah karena detik berikutnya terlihat lengan lelaki berbaju putih itu terkulai dengan lemas. "Kak!" seru lelaki berbaju putih yang masih meringkuk di bawah tanah. Tama menginjakkan kakinya dengan keras ke dada lelaki berbaju hitam hingga lelaki itu memuntahkan darah segar yang cukup banyak dari bibirnya. Tubuh lelaki itu sempat mengejang sesaat kemudian terkulai tanpa pergerakan lagi. Lelaki berbaju putih itu menangis melihat adiknya yang sudah meregang nyawa. Tatapan syarat akan emosi dan dendam terpancar dari kedua matanya. Rahangnya mengetat menahan emosi yang seakan hendak meledak.
Tangan sebelah kanannya membentuk seperti cakaran elang dan menggerakkannya beberapa saat di udara. Beberapa detik kemudian terlihat bayangan puluhan tangan lainnya yang melayang di sekitar lelaki itu. Ketiga orang lainnya yang menyaksikan pemandangan seperti itu sama sekali tidak dapat membedakan mana tangan yang asli ataupun yang palsu. Sedangkan Tama masih berdiri dengan tenang di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Lelaki berbaju putih itu menatap Tama dengan tajam dan menunjuk kedua bola mata Tama dengan sedikit gemetar seakan menyalurkan seluruh emosinya di sana. Tama tersenyum miring dan mengeluarkan dengusannya seakan dapat menebak apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan gerakan cepat Tama melayangkan satu lemparan yang sangat keras ke arah lelaki itu. Tidak ada yang tahu kekuatan tamparan tersebut mampu membuat sebuah mobil terbalik. Plak, lelaki berbaju putih tersebut langsung tersungkur ke atas tanah dan tidak bergerak lagi sama sekali. Keadaan di sekeliling mereka kembali sunyi. Alena mengucek kedua matanya karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Jody menganga dengan kedua mata yang melotot lebar. Dua orang yang terbaring di depannya ini benar kakak beradik Fawwings yang terkenal itu. Kenapa kekuatan dan kehebatannya tidak seperti yang diberitakan orang-orang? Bukankah mereka bilang sang kakak sangat hebat? Yang baru saja terjadi adalah kakaknya itu langsung terkapar karena satu tamparan Tama saja. Bagaimana mungkin? Tamparan Tama tadi terlihat biasa saja seperti tepukan umumnya. Tapi ketika tamparan tersebut dilayangkan ke seseorang maka orang tersebut akan merasa seperti ada suatu energi yang masuk melalui bagian kepalanya dan menyebar ke seluruh sendi-sendi tubuh hingga membuat organ dalamnya seakan meledak dan hancur berantakan. Semua saraf penting dan pembuluh darah dalam tubuh lelaki itu sudah rusak parah dan semua kekuatan yang dimilikinya otomatis ikut menghilang. Lelaki berbaju putih itu berteriak dengan pilu mengadu kesakitan. Dia tidak menyangka Tama menyembunyikan energi dan kekuatan yang begitu kuat di dalam dirinya. Bahkan dia dapat mengalahkan orang yang pernah mengalahkan Pananto. Senior bela diri tersohor. Siapa pemuda ini? Kenapa dirinya dan adiknya bisa berakhir setragis ini? Tujuan untuk membunuh orang malah mereka berdualah yang dibunuh. Tidak cukup sampai di sana. Tama melayangkan satu bogeman lagi di bagian perut lelaki tersebut dengan kekuatan yang sama saat dia melemparkan tamparan pada lelaki berbaju putih. Lelaki itu langsung terkulai lemas dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi sama sekali. Bilang, siapa yang nyuruh kamu lakuin ini? Tanya Tama dengan nada dingin. Bunuh aku aja langsung. Biarkan aku mati dengan meninggalkan sedikit harga diri. Ujar lelaki itu dengan keras kepala dan suara yang sangat lemah. Harga diri. Kamu enggak pantas untuk menyebutkan kata itu. Kalau kamu masih enggak mau bilang maka jangan salahkan aku untuk menghancurkan semua saraf tubuh kamu hingga tidak bersisa. Bahkan untuk mengerjapkan mata saja kamu enggak bisa. Kamu akan hidup sengsara seumur hidup. Aku enggak minta yang lain. Hanya minta tolong biarkan aku mati saat ini juga. Ujar lelaki itu dengan pasrah dan nada penuh permohonan. Baik, aku akan kabulkan. Tapi bilang dulu atas suruhan siapa? Tanya Tama sekali lagi. Kakak sepupu Nanda yang meminta kami. Dia bilang kami harus bunuh Nanda di Jakarta dan jangan biarkan dia hidup, jujur lelaki itu akhirnya. Oke, kalau gitu kamu sudah boleh mati hanya dengan satu gerakan. Tama berhasil membuat lelaki berbaju putih itu meninggal di tempat. Nanda yang mendengar percakapan kedua lelaki tersebut membeku di tempat. Dia tidak menyangka yang menginginkan nyawanya adalah kakak sepupunya sendiri. Apa yang terjadi? Apakah ada yang terjadi dengan keluarganya ketika dia tidak di rumah? Mengapa kakak sepupunya bertindak setega itu dengan dirinya? Kepala Nanda dipenuhi dengan banyak tanda tanya dan mengapa yang tidak tahu kemana dia cari jawabannya. Di waktu yang sama, Jody merangkak keluar dari bagian bawah mobil. Matanya menangkap batu putih yang jatuh dari saku Nanda tadi. Dengan cepat dia memungut batu tersebut dan tersentak ketika melihatnya. Sorry, ini bukannya Wildstone. Tanya Jody pada Nanda. Kamu tahu? Tanya Nanda dengan nada terkejut. Jody menggaruk kepala bagian belakangnya yang tidak gatal sambil nyengir dan menjawab. Batu ini aku jual ke Patama. Tapi terakhir kata Patama hilang. Dia bahkan nanya aku ada batu lain yang mirip dengan batu ini atau enggak. Sayangnya batu ini hanya ada satu di dunia ini. Enggak mungkin ada duplikatnya, jelas Jody.
Nanda membeku di tempatnya. Dadanya meletup dengan ucapan Jody yang terngiang terus di samping telinganya seperti radio rusak. Batu ini, benar-benar cuma ada satu-satunya di dunia. Tanya Nanda lagi dengan gumaman pelan. Iya, hanya satu-satunya, jawab Jody dengan pasti. Di dunia ini tidak ada daun yang sama persis. Begitu juga dengan batu. Tidak akan ada duplikat yang menyerupai aslinya 100%. Dan aku dengan yakin mengenali batu ini. Ini adalah batu yang sama dengan yang dibeli oleh Pak Tama. Ternyata selama ini dia bohongin aku. Gumam Nanda. Selama ini penyelamat yang dicari dan lelaki yang dia impikan ternyata adalah Tama. Dirinya jatuh cinta pada suami sahabatnya sendiri. Lelucon macam apa ini? Detik berikutnya mata Nanda berkaca-kaca dengan air mata yang menggenang di kedua matanya. Kenapa Tuhan harus mempermainkan dirinya hingga seperti ini? Bersambung.